Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, kelompok 3. Nah, kali ini kami akan membahas mengenai konteks sosio-kultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yuk, simak. Yuk kita kenalan dulu dengan siapa saja anggota kelompok 3. Ada Hermansyah, Tarial, Susi Paramita, Rizky Niko Wahyuni, dan Nurul Kamsiah. Nah, kita akan bahas mengenai pengertian dari sosiokultural. Sosiokultural juga didefinisikan sebagai gagasan-gagasan, kebiasaan, keterampilan, seni, dan alat yang memberi ciri pada sekelompok orang tertentu pada waktu tertentu. Sosiokultural adalah sebuah sistem dari pola-pola terpadu yang mengatur perilaku manusia. Menurut Kohlon tahun 1973, halaman 4. Macam-macam adat istiadat yang ada di Kabupaten Tebo. Salah satunya adalah tarian. Contoh dari tarian itu tarian Bekaul, tarian kulit elang, tarian neko, tarian cucu engko, tarian buka gilo, tari teluk kembang, dan lain sebagainya. Sementara ritual khususnya bekarang di tebat, beralih mayang memandi baru api, ritual turun mandi SAD, ritual pernikahan, dan lain-lain. Nah, masih banyak lagi adat istiadat yang ada di Kabupaten Tebo. Dari berbagai macam adat istiadat yang ada di Kabupaten Tebo, kelompok kami memilih tari Bekaul karena kami tahu tari ini sangat kompleks, memuat karakteristik, dan hal itu mampu dikembangkan atau direalisasikan ke siswa, baik di sekolah maupun ketika siswa itu bermasyarakat. Apa kekuatan konteks sosial kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Kebetulan sekali karena kami berada di Kabupaten Tebo, untuk itu kami akan mengangkat sebuah kesenian tari dari Kabupaten Tebo yang berjudul Tari Bekaul. Tari Bekaul itu menceritakan tradisi ritual yang ada di Desa Bedaro Rampa, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, yakni tradisi ritual pemberian buaya makan dengan sesajian, baik itu proses pengantaran sesajian serta penghanyutan sesajian di Sungai Batanghari pada waktu senja hari. Nah, tari Bekaul sendiri ini mengangkat sebuah tradisi ritual khusus Bedaro Rampa, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. Tari ini menceritakan tentang seorang garis keturunan Dewo atau Buayo yang selalu meminta sesajen kepada si penerima wasiat, yaitu merupakan garis keturunannya tiga datuk jantan. Masyarakat setempat meyakini dengan memberikan sesajen itu membuat kampung mereka atau dusun mereka terhindar dari mara bahaya. Mereka secara bersama-sama mengantarkan sesajen tersebut ke tepi Sungai Batanghari. Dan sesajen tersebut akan diantar ke tempatnya, yaitu Jamban, hanya dengan 3 datuk saja. Pembuatan sesajen pun tak bisa dilakukan beramai-ramai, karena kehusuan dan kehati-hatian diperlukan dalam pembuatan sajen tersebut, yakni garis keturunan Betino atau Nyai. Sesajen ini dilakukan 1 bulan sekali saat senja, ketika 3 datuk jantan memberi kabar kepada Nyai. Namun, sebelum lilin sesajen mati, maka penghantar sesajen tak boleh naik ke tepi. Kekuatan konteks sosiokultural yang ada di daerah kami yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nomor 1, religi, yakni kepercayaan masyarakat akan leluhur. 2, adanya kebersamaan atau gotong royong saat masyarakat mengantarkan sesajen. 3, fokus saat menyiapkan sesajen. 4, kesetaraan gender saat 3 datuk dan nyai mengabarkan dan membuat sajen. 5, konsisten sekali sebulan waktu senja. 6, pantang menyerah sebelum lilin mati maka 3 datuk tak boleh naik ke tepi. 7, kehati-hatian saat 3 datuk membawa sesajen ke sungai. 8, komunikasi saat 3 datuk meminta nyai menyiapkan sesajen karena waktunya sudah datang. 9, kontinu atau berkelanjutan dari generasi terdahulu ke generasi sampai saat ini. Lalu, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikonseptualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah, asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda?
Nah, sebelum kita membahasnya, kita ingatkan kembali bahwasanya ada 3 kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara. Satu, kodrat. Kodrat terbagi menjadi 2, alam dan zaman. Yang kedua, melakukan perubahan, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Dan yang ketiga, apa yang berubah? Yaitu budi pekerti. Oke, kita akan analisis relevansi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dengan tarian Bekaul. Tari Bekaul sangat relevansi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara karena banyak mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang membentuk karakter siswa agar menyempurnakan budi pekertinya. Selain itu, nilai budaya yang kental dapat menyeimbangkan antara kodrat alam dan kodrat zaman. Lantas, kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Perilaku murid yang bisa kita terapkan di kelas. Yang pertama, bersikap religi. Kedua, adanya kebersamaan. Tiga, tetaplah fokus. Empat, adanya kesetaraan gender. Lima, konsisten. 6. Pantang menyerah. 7. Berhati-hati atau waspada. 8. Berkomunikasilah dengan baik. Dan yang 9. Continue atau berkelanjutan. Terima kasih telah memperhatikan presentasi kami. Tetap semangat dan jaga kesehatan, karena calon guru penggerak juga harus memiliki pikiran, perasaan, kemauan, dan raga yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.